Tahun Baru Etnis Tionghoa. Perpaduan budaya dan tradisi yang turun-temurun. Nuansa merah dan kuning keemasan membuat mata terpana. Imlek, kekayaan Nusantara. Inilah pernik budaya dan tradisi Imlek hanya di Journey Way to Explore. Dalam kepercayaan agama Buddha yang dijalankan oleh peranakan Tionghoa di Indonesia, terdapat beberapa perangkat sembahyang yang sering digunakan dan mengandung makna di dalamnya. Salah satu yang dijumpai di vihara adalah lilin. Lilin biasa dinyalakan terutama menjelang Hari Raya Imlek. Seperti kepercayaan umat Buddha bahwa mereka lahir sebagai penerang, lilin yang dinyalakan di wihara menjadi simbol semangat dan peran diri untuk menerangi kehidupan dan menebar manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, salah satu pembuat lilin di Tangerang adalah Pak Antonius. Lokasi pabriknya tak jauh dari rumah duka Bontek Bio. Nah, tadi kita sudah mengunjungi kelenteng Bontek Bio dan melihat ada beberapa lilin sembahyang yang berwarna merah dan di berbagai ukuran. Disinilah tempat lilin itu dibuat, di tempat Pak Antonius ya Pak ya. Pak, ini kan lilin kalau saya lihat di kelenteng itu ada yang dari kecil, terus kemudian ada yang besar gitu sampai lebih tinggi lah dari manusia gitu kan Pak ya. Itu memang maknanya apa sih Pak, dari yang bedanya apa dari yang kecil sampai yang besar untuk urusan sembahyang itu? Ya kalau yang kecil seperti yang kecil gini ya kecil, ya dia untuk sembahyang per hari. Kalau untuk yang besar lebih besar lagi? Yang besar ya banyak maknanya, ya dia untuk kehidupan penerangan bisa, atau dia minta pengharapan untuk ya kesembuhan bisa. Antonius adalah generasi kedua pembuat lilin sembahyang. Pabriknya menjadi salah satu pemasok lilin ke kelenteng Bontek Bio dan juga beberapa kelenteng lain di Tangerang dan sekitarnya. Di sini tersedia lilin kecil yang berukuran dari 1 kati hingga yang terbesar yaitu 500 kati. Dan terkadang Antonius masih menerima pesanan lilin sebesar 1000 kati. Ukuran 1 kati ini setara dengan berat 600 gram. Dan semua lilin di sini dibuat berdasar pesanan dan diantar jelang malam Imlek. Selain lilin, satu lagi perangkat sembahyang yang biasa dipersembahkan adalah kue keranjang. Berbeda dengan tradisi asli Tionghoa yang biasanya menyantap kue bulan, warga peranakan Tionghoa di Indonesia biasa menyajikan kue keranjang untuk para leluhur 7 hari jelang Imlek. Kue keranjang biasa juga disebut dengan nian gao atau tikwe, dibuat dari tepung ketan dan gula. Teksturnya kenyal dan lengket, mirip seperti dodol. Pembuat kue keranjang yang terkenal secara turun-temurun di Tangerang adalah keluarga Lau yang telah berdiri sejak tahun 1960-an. Salah satu keturunannya melanjutkan tradisi dengan merek Lau Kim Wee. Boleh ceritain nggak Bu, itu apa sih maknanya sebenarnya kue keranjang? Maknanya buat kue keranjang untuk leluhur sembahyang, buat ngantar-ngantar ke wihara. Itu memang
memang wajib ada atau gimana? Kalau dalam Wajib. filosofinya Wajib. Wajib. Tahun sekali. Setahun sekali. Jumlahnya yang harus diberikan itu ada ketentuannya gitu nggak sih? Atau berapa yang harus dihidangkan gitu? Enggak, semaunya kita memberi, mau yang berapa gitu. Kan dia ada susunan 3, ada 5, ada 7, ada 9. Ganjil gitu ya? Hitungannya ganjil. Tinggal kita maunya kasih yang berapa gitu. Kalau dari ibu sendiri sudah membuat kue keranjang itu sejak kapan? 15 tahun. 15 15 tahun. Saya dari tadinya kan dari kakek. Udah, ibu berarti turunan ke Ketiga. Selain kue keranjang, pabrik Lau Kim Wee juga membuat dodol dengan beragam variasi rasa. Di pabrik Lau Kim Wee setiap jelang Imlek ratusan karyawan bekerja untuk memasak ribuan pesanan kue. Pembuatan kue keranjang memakan waktu yang sangat lama. Proses produksinya dimulai dari pencetakan pembungkus kue, yaitu daun pisang, yang kemudian akan dituang adonan, lalu ditata untuk selanjutnya dikukus. Tahapan paling lama adalah pengukusan yang berlangsung hingga 12 jam, sehingga kue benar-benar matang saat diangkat. Sajian kue keranjang melambangkan rejeki dan kemakmuran, dan dengan menyantapnya saat tahun baru, umat menyimpan harapan untuk mendapat berkah dan kemakmuran sepanjang tahun. Aktivitas pagi yang berbeda terlihat di depan pancoran Chinatown Point. Beberapa warga lansia terlihat sedang melakukan Tai Chi Chuan dengan gerakan 24 jurus dan 42 jurus. Tai Chi memiliki banyak manfaat loh travelers, seperti melatih kesabaran, ketenangan, tidak arogansi, menghindari pikun, serta kesehatan mental dan fisik. Tak jauh saya mengunjungi sebuah tempat ngopi untuk bertemu dengan Pak Wiro, warga lokal Glodok. Halo Pak Wiro. Ya, selamat pagi. Nanti. Jadi ini ya Pak, salah satu tempat kopi yang legendaris. Ya, ini tergolong salah satu cukup lama ya, sudah hampir 1 abad. Wow, lama juga 1 abad. Berarti sudah berapa generasi ini Pak? Berdirinya tahun 1927, jadi sudah 3 generasi. Wow, sudah lama sekali ya. Ini kopi yang legendaris itu juga ya Pak? Ya, tergolong spesial khusus dari kopi Estaki di sini. Oke. Ini menarik ya Pak, ini salah satu kopi yang legendaris. Saya penasaran juga nih kulineran di sekitar sini. Nanti Bapak bisa temani? Boleh juga. Dari Kopi Taki saya diajak Pak Wiro untuk melewati penjual pernak-pernik Imlek. Pernak-pernik ini hanya dijual selama 1 bulan hingga malam tahun baru Imlek. Ragam lampion terlihat cantik dengan motif gambar yang berbeda-beda. Begitupun dengan angpau. Menariknya, dahulu kala angpau berisikan doa dan harapan kepada penerima. Namun sekarang, angpau sudah berisikan uang sebagai tanda berbagi rezeki. Banyak pohon-pohon. Kebanyakan mayoritas. Tak jauh memasuki Gang Petak 9, ragam model baju khas etnis Tionghoa yang biasa digunakan saat Imlek terlihat begitu menarik. Jongsam ya. Jongsam itu seperti ini. Nah, ini Jongsam. Kalau topi yang ada rambutnya ini prajurit. Kalau yang kayak vampir gitu, kerajaan. Jadi Chang'e sama Cheongsam ini Pak sebenarnya ada sejarahnya nggak? Apakah misalnya dari kerajaan juga ketika Imlek menggunakan ini atau bagaimana? Ya, dari Jungko itu raja. Jadi dia setiap kali ini Imlek musim semi mereka harus pakai. Jadi kita makanya pakainya warnanya selalu merah. Merah itu melambangkan dia bahagia, rezeki. Kembali menelusuri Petak 9, saya melihat kue keranjang atau dodol Tionghoa. Kue keranjang ini adalah makanan yang wajib ada saat Hari Raya Imlek.
sajian kue keranjang memiliki filosofi keberuntungan, simbol persatuan, ataupun melambangkan kemakmuran. Nah, ini contoh yang saya tadi bicarakan, ada yang dikemas melalui bahan alaminya, yaitu dari daun, bukan dari plastik. Jadi ini dia ya Pak, daun pisang ya. Daun pisang. Jadi ini dodol pakai daun pisang, benar-benar tidak ada lapisan lain. Ketika saya pegang ini benar-benar langsung dodol. Jadi zaman dahulu kenapa ini baru muncul belakangan? Karena zaman dulu tuh plastik itu belum membudaya. Selain kue keranjang, ada lagi nih travelers, masakan yang biasa dimakan pada malam tahun baru Imlek. Kayak ini teripang kan ya? Teripang, ya. Oke, Karena Pak. ini juga menggambarkan kemakmuran dari ya Arti teripang ini, artinya menu makanan menu ini makanan ya? ini. Karena pada umumnya orang-orang yang cukup berada lah. Karena ini harganya lumayan, aduhai. Berapa memang harganya? Harganya ini macam-macam, karena tergantung 1 kilo berapa banyak, 1 kilo berapa banyak. Kalau yang ini berapa Pak? Itu kena 700 Pak. 700. 1 kilo isi? Isi 8. 8. Kalau yang ini? Itu lebih murah Pak, karena ukurannya lebih kecil, dibanderol dengan harga 650 sekilo. 1 kilo isi? Lebih banyak lagi, bisa tambah 210. Nah, itulah. Dari petak 9, saya diajak Pak Wiro masuk ke Gang Kalimati. Gang ini dikenal dengan pusat jajanan. Salah satu yang menarik perhatian saya yaitu pia. Ragam rasa ditawarkan, mulai dari kacang hijau, coklat, keju, ubi ungu, hingga durian. Saya pun ingin mencicipi rasa keju dan Pak Wiro makan yang rasa kacang hijau. Masih renyah, baru matang. Beda ya Pak rasanya sama pia yang biasa kita makan dari Jawa ataupun Bali gitu? Beda, kalau untuk yang dari Jawa mereka punya formulanya berbeda. Karena ini formulanya kering, ini hampir seperti dari Sumatera lah. Ya benar-benar. Rasanya tuh beda. Kulitnya benar crispy, garing, dan isinya tuh padat tapi lembut. Ini aku rasa keju dan tertarik akhirnya untuk bungkus. Mas, aku mau bungkus ya. Mau 5 keju, 5 coklat. Pia ini pernah dicoba dijual ke pusat perbelanjaan besar. Namun sayangnya tidak laku. Namun keberuntungan didapat saat pia ini dijual di Kalimati, Glodok, Jakarta Barat. Dari jalan-jalan saya di petak 9, kira-kira apa nih yang menarik bagi travelers? Salah satu budaya Tionghoa yang tak asing lagi di Indonesia ialah barongsai, budaya Tiongkok yang bentuknya menyerupai singa. Di Bogor ada pengrajin barongsai yang telah mendunia. Hasil kerajinan barongsainya telah diekspor hingga ke berbagai negara. Saya pun ingin melihat langsung bagaimana warga Indonesia bisa memproduksi kesenian yang datangnya dari negeri bambu ini. Dari Tiongkok. Ya, Tapi bagaimana caranya bisa bikin ini? awalnya sih kita tadinya pemain dulu ya, berhubung kita senang permainan ini gitu. Apa salahnya kita coba buat gitu ya, buat sendiri gitu. Akhirnya sampai sekarang nih kita buat gitu. Jadi barongsai ini, kesenian barongsai ini jadi udah bukan kesenian dari Tiongkok lagi gitu, udah masuk budaya Indonesia juga ya, terutama budaya dari Bogor juga. Oh, jadi barongsai tidak bisa lepas dari Bogor. Uniknya Lili dan para pengrajin barongsai ini bukanlah keturunan Tionghoa. Mereka hanya mencintai kesenian barongsai dan punya kepedulian untuk melestarikan tradisi Tiongkok di Indonesia. Barongsai sendiri berasal dari kata barong yang berasal dari bahasa Bali dan sai yang berasal dari bahasa Hokkien. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yakni singa. Dari asal katanya saja terlihat jelas adanya akulturasi budaya Indonesia dan Tiongkok. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, barongsai dapat mengusir malapetaka dan membawa keberuntungan.
Ini barongsai yang sudah jadi ya, Kang? Iya. Kalau model, ada model apa saja? Kalau model sih kita di sini ada 2 macam ya, Hoksan sama Pusan. Gitu. Kalau Hoksan yang sekarang ini modelnya kayak apa? Kalau di sini dibilangnya bebek gitu ya. Kalau Pusan tuh bentuknya kayak kucing gitu. Kalau yang ini model apa, Pak? Model Hoksan. Hoksan. Hoksan yang mulutnya datar. Ini pakai aja ya, Pak, ya? Gini caranya ya? Caranya gimana, Pak, kalau matanya bergerak gitu? Oh ya, itu matanya tinggal ditarik gitu ya. Ditarik, pakai tali yang biru ini, ya, kan? Oh, kalau mulut bergerak? Mulut tinggal pakai tangan. Oh, berat juga ya, Pak, ya? Lumayan ya. Di tengah kota Bogor ada pulau seluas 3,5 hektar namanya Pulau Gelis yang lokasinya tidak jauh dari kawasan Surya Kencana. Di tengah Pulau Gelis ini ada sebuah bangunan yang amat berharga bagi warga di sekitarnya. Namanya Kelenteng Pankobil. Inilah wujud kebinekaan yang terjadi di Kelenteng Pankobil. Setiap malam Jumat selalu diadakan pengajian bagi umat muslim. Seolah-olah Kelenteng Pankobil ini menjadi rumah bagi semua warga yang ada di Pulau Gelis. Wihara Mahabrahma atau biasa disebut Kelenteng Pankobio bukan sekedar kelenteng biasa. Kelenteng Pankobio menyuguhkan kisah pluralisme dan saling menghargai antar perbedaan. Berkunjung ke kelenteng ini, saya bisa menyaksikan sendiri indahnya kebinekaan. Usai pengajian, biasanya mereka dan pengurus kelenteng saling bercengkrama di dalam kelenteng sambil menyeruput kopi dan teh. Kenapa sih Pak bisa ada tempat ibadah untuk umat muslim di dalam wihara? Karena di wihara ini hanya kelenteng ya. Kelenteng ini sebenarnya hanya wadah ya. Dan di tempat ini juga menjadi situs cagar budaya. Dan beberapa di sini juga ada makam, ada petilasan yang notabene semua itu petinggi-petinggi orang-orang muslim dari zaman dahulu. Nah, jadi pada intinya perbedaan itu jangan kita samakan, perbedaan harus kita satukan. Bersatu dalam perbedaan akan terasa indah. Dan bersatu di sini bukan berarti campur. Ibarat air dengan minyak, tidak mungkin bisa bercampur, namun bisa bersatu dalam wadah. Itulah kehidupan kita di Pulau Gelis ini, pada umumnya di kelenteng ini. Jika Anda ingin melihat kebinekaan Indonesia yang sejati, datang saja ke Kota Bogor. Kota hujan ini menjadi cermin bagaimana Indonesia tidak perlu dipecah belah berdasarkan agama dan suku. Selamat Tahun Baru Imlek, Kung Si Facai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.